semakin sesak nafas. Jam 10 itu sesak nafas semakin berat, paru-paru kayak ketarik, kayak orang tenggelam. Tidur nggak bisa, berdiri juga susah, duduk juga susah, pokoknya sesak nafas banget. Rasanya nafas itu pendek sekali, gitu loh, nggak bisa seperti sekarang. Tapi rasanya gitu. Jadi saat itu istri isinya hanya menangis. Kalau ada yang bilang COVID itu COVID itu apa? Ada yang percaya. Saya berani menjamin. Dia bilang gitu karena belum pernah kena. Kalau dia sudah kena, saya jamin kata-kata itu pasti hilang. Pasti hilang. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Cak Kolis di podcast Zona Merah. Kali ini saya kedatangan tamu spesial dari Komisioner KPU Kudus. Siap, Mas Alan panggilannya. Oke. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol jauh dengan Mas Alan, saya kasih prolog dulu ya. Saya kasih pengantar dulu tentang COVID. Ini temanya adalah tentang COVID. Bagaimana COVID saat ini kan memang kita sudah menjalani pandemi ini kalau kurang lebih sudah 9 bulan. Sudah 9 bulan kita menjalani masa pandemi seperti ini. Terkait COVID ini sendiri, ya sejauh ini kalau kita melihat gambaran di luar, gambaran di masyarakat itu memang ya ada yang sudah mulai jengah, ada yang sudah mulai jenuh dengan kondisi seperti ini. Dan banyak sekali masyarakat kadang-kadang sudah mulai mengabaikan bagaimana protokol kesehatan itu yang selalu dianjurkan oleh pemerintah terkait dengan COVID-19 ini. Nah, kalau kita lihat data per hari ini, per tanggal 16 November, itu kalau kita lihat untuk Jateng sendiri itu ada kasus baru jumlahnya kurang lebih ada 1000 lebih sedikit. Kemudian untuk yang sembuh totalnya ada kurang lebih 35.000. Kemudian yang terkonfirmasi positif totalnya itu ada 43.000 kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk Kudus sendiri kalau kita lihat perkembangan terbaru, ini data yang saya ambil dari Pemkab Kudus, dari webnya Pemkab Kudus, itu per 15 November 2020 itu jumlah yang kasus baru itu ada 5, kemudian yang sembuh ada 3, kemudian yang meninggal ada 1. Dan total, kalau kita total yang sembuh secara keseluruhan ini, itu jumlahnya ada 1000 lebih. Nah, kalau kita lihat trennya saat ini memang cukup menggambarkan, artinya kalau seluruh Indonesia itu ada tren kesembuhan yang semakin meningkat. Nah, mudah-mudahan itu juga memang tren seperti ini bisa terus berkembang. Ada semakin yang sakit mungkin atau yang terkonfirmasi bisa secepatnya sembuh. Dan mudah-mudahan juga pandemi yang seperti sekarang ini bisa berakhir. Nah, kalau kita bicara tentang COVID, kebetulan tamu kita ini Bapak Alan. Kalau nama lengkapnya sebenarnya Mas Ahmad Khalil, tapi panggilannya Mas Alan. Dia dulu pernah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 dan kebetulan alhamdulillah beliau sembuh dan bisa hadir di tengah-tengah kita, bisa hadir menjadi tamu di Zona Merah. Nah, saya ingin cerita sedikit Mas, pengalaman jenengan ketika pertama kali dinyatakan atau divonis terkonfirmasi positif COVID itu bagaimana? Ceritanya seperti apa, Mas? Oke, terima kasih. Jadi memang COVID itu saat ini kan sedang menjadi pandemi ya hampir di seluruh dunia, termasuk di Kudus sendiri. Trennya kemarin itu kan sempat
meningkat terus gitu ya. Nah itu saya sebenarnya dari dulu itu ya memang percaya dan yakin kalau COVID itu ada. Saya pun juga selalu menerapkan protokol kesehatan, pakai masker kemana-mana, termasuk cuci tangan setiap kali habis melakukan sesuatu dan juga jaga jarak. Pokoknya protokol kesehatan dimanapun berusaha saya terapkan. Tetapi ya yang namanya sekali lagi yang namanya gimana ya, takdir atau apalah ya, takdir. Akhirnya meskipun saya sudah berusaha menerapkan protokol kesehatan itu, tapi ternyata saya masih juga sempat dinyatakan positif untuk COVID ya. Dan itu saya juga sempat shock banget. Saya juga termasuk orang yang sebenarnya takut dengan rumah sakit, takut dengan suntik. Saya nggak berani disuntik terus terang sebenarnya. Selama ini saya berusaha menghindari suntik sebenarnya. Makanya kalau mendengar kata rumah sakit itu saya sebenarnya sudah terbayang jarum. Agak parno juga. Ya, tapi gimana lagi, saat itu saya masih teringat itu pada waktu itu saya merasakan mulai tubuh nggak enak itu saat HUT Kudus tanggal 23 September. Kebetulan saat itu kan pakai pakaian adat ya. Nah, habis itu saya sama teman-teman komisioner serta sekretaris di KPU Kudus itu sempat foto-foto bersama karena itu kan momen langka, 1 tahun sekali kita foto-foto bersama dengan pakai pakaian adat itu, ya paling berdiri setengah jaman lah. Tapi setelah itu saya merasakan kok rasanya nggak enak, agak meriang, terus rasanya capek, lelah. Di situ saya istirahat di ruangan, terus kok nggak semakin membaik, tapi kok malah rasanya tambah meriang. Akhirnya saya putuskan saat itu sempat ngopi dulu di sekitar situ ya. Dan setelah itu saya pulang. Setelah pulang saya nggak bisa istirahat karena kebetulan di rumah ada tukang yang benahi bangunan di belakang, sehingga suaranya kan bising. Saya nggak bisa istirahat, hanya tiduran sampai sore, sampai malam baru bisa tidur bentar. Itu masih panas terus tiba-tiba panas, semula meriang biasa, terus tambah panas. Tapi dibarengi dengan kondisi badan yang dingin apa enggak ya? Panas saja? Panas saja saya. Saya itu enggak begitu dingin, panas saja. Terus besoknya itu mulai batuk saya, tambah batuk. Hari Kamis itu ya, kalau HUT itu kebetulan hari Rabu, saya ingat hari Rabu. Hari Kamisnya itu saya tambah disertai batuk, muncul batuk. Karena saya mikirnya paling batuk biasa, batuk biasa. Pagi saya beli obat di apotek, batuk sendiri, paracetamol, terus antibiotik sama obat flu lah. Saya minum itu sehari 3 kali saya minum. Malamnya juga, loh kok nggak berkurang, malah tambah. Berkurang, kok masih panas masih muncul, batuk kok malah semakin sering. Akhirnya hari Jumat saya beranikan diri ke dokter setelah disuruh istri ke sana, karena saya terus terang rasanya itu tetap saat itu parno ya, mau ke dokter itu bayangannya sudah wow, apalagi kalau pakai pakaian kayak mirip astronot itu, waduh, APD lengkap, rasanya itu pengen menghindari itu saya. Makanya saya minum obat terus itu, tapi nggak tambah membaik. Akhirnya ya udah kalau gitu saya putuskan ke dokter. Tapi ada sesak napas juga nggak, Mas? Itu belum. Saat itu hari Jumat itu masih belum sesak napasnya. Hari Jumat itu masih batuk, panas sama meriang, masih itu. Nah, terus dari dokter obatnya ternyata hampir sama seperti yang saya beli di apotek. Saya minum lagi sampai hampir habis. Loh, sampai Sabtu lagi kok masih sama, nggak ada perubahan. Kondisinya masih sama. Panasnya masih datang pergi. Panasnya saat itu saya kadang 38, nggak sampai 39 sih, cuma 38, 37. Nah, akhirnya Sabtu saya ke
ke klinik kali ini. Kalau sebelumnya ke dokter dekat rumah, terus ini saya berikan ke klinik. Oh sudah parno, apalagi sudah pakai APD lengkap. Kalau dokter sebelumnya kan paling hanya pakai masker ya, agak plong. Tapi belum disarankan kalau yang pertama ke dokter pertama itu belum disarankan untuk apa rapid atau apa belum ya? Ada, itu masih dikasih obat. Karena saat itu kan sudah mulai hujan-hujan gitu. Mungkin dianggap batuk pilek biasa. Di klinik pun obatnya hampir sama dengan yang dikasih dokter maupun yang saya beli di apotek. Nah, akhirnya tetap saya minum itu sampai hari Minggunya 4 hari. Kamis, Rabu sore itu, terus Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu, hari kelima itu saya sudah gimana ya, bingung gitu. Sudah minum obat sampai habis obatnya kok nggak ada perkembangan. Saya mulai bingung. Nah itu sudah mulai sesak nafas dikit-dikit. Itu mulai Minggu siang kalau nggak salah. Mulai sudah, tapi sesak nafasnya belum begitu banget lah. Tapi sudah ada mulai kekhawatiran istilahnya, terbayang-bayang. Wah ini gimana ini ya? Saya sudah bingung. Sampai akhirnya saya kebetulan sorenya itu terus sempat WhatsApp sama Direktur Rumah Sakit Aisyah, Pak Dr. Hilal. Saya sempat tanya juga ke beliau, Pak ini lewat WA, Pak ini saya sudah 4 hari merasakan panas sama batuk, sudah minum obat kok nggak masih sembuh-sembuh, ini bagaimana? Di WA itu saya tegaskan, saya masih belum berani ke rumah sakit gitu. Nah itu kebetulan Pak Dr. Hilal beliau kan orangnya santun, jawabnya juga enak. Kalau gitu besok ke rumah saya dulu aja Mas, saya periksa. Kalau perlu laborat saya laborat, kalau hasilnya baik nanti cukup dikasih obat. Wah, saya agak plong itu. Kemungkinan enggak COVID lah, saya sudah plong. Oke, kalau gitu rencana saya sama istri besok Senin paginya mau ke rumah Dr. Hilal untuk periksa. Lah, sebelum itu terjadi malamnya ini, Minggu malam semakin sesak nafas. Jam 10 itu sesak nafas semakin berat, paru-paru kayak ketarik, kayak orang tenggelam. Tidur nggak bisa, berdiri juga susah, duduk juga susah, pokoknya sesak nafas banget. Panas masih semakin panas saat itu, terus lemes tambah lemes. Ini saya sudah nggak kuat. Akhirnya saya putuskan ke rumah sakit. Malam itu juga ke rumah sakitnya jam 1 dini hari saya. Ke rumah sakit. Di sana saya di rapid test di rumah sakit Aisyah kebetulan. Di rapid test hasilnya non reaktif. Saat itu saya plong banget. Saya lega karena udah non reaktif. Kalau gitu ya kita perawatan di rumah sakit. Saya disuruh rawat inap memang karena posisi lemes, batuk, pilek dan sesak nafas. Nah, saya sudah nunjuk kamar saat itu, istri pengen mintanya di VIP biar perawatan nyaman kan. Nah, terus saat itu juga saya di ronsen. Di ronsen setelah menunjuk kamar itu saya sudah agak plong, nggak COVID. Hasil ronsen datang, dokter IGD lihat, ada bercak putih, bercak putih di paru-paru, ada pembengkakan di jantung. Waduh, ini kemungkinan besar COVID Mas, jadi Anda harus diisolasi. Wah, saya langsung saat itu nggak bisa berpikir apa-apa saya. Diisolasi sendiri dan nggak boleh ditungguin. Waduh itu, akhirnya ya mau bagaimana lagi? Saya hanya bisa menerima saat itu karena nggak bisa ngapa-ngapain. Nafas saya juga masih sesek banget. Saya juga posisi masih panas saat itu dan masih batuknya sering. Tapi kalau mencium masih bisa, mencium bau itu masih bisa. Nah akhirnya mau tidak mau saat itu saya harus masuk, nggak jadi ke ruang VIP, ruang isolasi akhirnya. Istri bagaimana ketika itu? Saat itu isinya hanya menangis. Melihat kondisi. Tapi saat tetap begitu juga menguatkan saya. Dan akhirnya saya pun masuk ke ruang isolasi saat itu. Nah paginya saya di swab dan hasilnya beberapa hari keluar itu positif. Pak itu sempat sudah nggak bisa berpikir apa-apa Mas. Jadi memang kalau ada yang bilang COVID itu
COVID itu apa, ada yang percaya. Saya berani menjamin dia bilang gitu karena belum pernah kena. Kalau dia sudah kena, saya jamin kata-kata itu pasti hilang. Pasti hilang. Karena merasakan kondisi saat itu. Saat itu saya sudah nggak bisa berpikir apa-apa. Hari itu Senin, Selasa malam itu juga masih sesek. Dibantu oksigen 5 liter yang tabung oksigen 5 liter masih sesek. Dibantu yang 10 liter juga masih sesak. Sampai di situ saya hari pertama kedua itu isinya hanya menyampaikan pesan ke istri dan minta maaf ke semua orang saat itu. Karena saya sudah nggak tahu ini gimana kok masih sesak sekali ya. Rasanya nafas itu pendek sekali. Gitu loh. Nggak bisa seperti sekarang. Tapi rasanya gitu. Jadi kayak tertahan di paru-paru, kayak orang tenggelam. Jadi nggak bisa nafas panjang, nafasnya pendek-pendek. Nah itu saya pun saat itu isinya hanya pesan ke istri, tolong jagain anak-anak, tolong ini, dan saya juga minta maaf ke orang tua kalau selama ini ada salah, termasuk saya juga bikin status mohon dimaafkan kalau saya punya salah selama itu saat itu karena kondisi memang sudah panik dan tidak tahu mau berbuat apa lagi gitu ya. Iya, betul. Isinya memang berdoa, berzikir di situ itu aja dan hanya berbaring, nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi ketika itu nggak boleh ditungguin siapa-siapa ya, hanya sendirian Mas. Hari pertama saya sendirian. Hari pertama sendirian dan kebetulan saat hari pertama hari Senin itu kan hasil swab belum keluar. Saya kebetulan istri diperbolehkan untuk menemani saat itu. Saya sangat plong sekali itu. Di hari kedua saya sudah ditemani istri, tapi juga istri di swab. Syaratnya juga istri harus tidak boleh keluar, juga diisolasi bersama saya. Dan istri di swab hasilnya juga positif. Positif. Tapi istri kebetulan masuknya OTG, orang tanpa gejala, jadi tidak merasakan apa-apa, jadi masih bisa merawat saya. Karena saya juga merasakan kalau seumpama orang yang sudah kondisi seperti saya saat itu, sesak nafasnya sangat banget sekali. Diisolasi sendirian, nggak bisa ngapa-ngapain, lemes isinya, terus sendirian, makan sendiri, minum sendiri, BAB sendiri, buang air kecil sendiri, nggak bisa Mas. Makanya saya membayangkan kalau saya sendirian situ, nggak tahu saya entah masih ada di sini atau enggak saya, karena perawat pun masuknya nggak bisa sembarangan asal masuk, kita mencet terus perawat datang nggak bisa, karena khusus yang isolasi itu perawat hanya datang sehari itu 3 kali. Ditentukan jamnya? Pagi, siang, sama petang itu. Pas sekalian obat makan. Nah itu. Nah itu 3 kali. Kalau ada apa-apa itu biasanya dipandu via mikrofon dari perawat. Jadi kalau info habis atau apa banyak kan lebih dipandu aja. Makanya saya membayangkan kalau seumpama nggak ada yang nungguin, kalau kondisinya sudah seperti saya, wah nggak bayang itu masih bisa lama atau enggak. Alhamdulillahnya itu saya masih boleh ditungguin sama istri dan alhamdulillah itu sampai sekarang juga baik dan saya semakin membaik. Saya 11 hari dirawat di rumah sakit. Saat itu juga saya sangat berterima kasih kepada rumah sakit Aisyah, termasuk ke Direktur Pak Hilal Aryadi yang selalu juga memotivasi saya, menyemangati saya. Saat itu juga saya diberikan beberapa nomor untuk saya hubungi biar bisa komunikasi seperti orang-orang yang sudah sembuh dari COVID. Karena pada kalau nggak salah tanggal 1 atau tanggal 2 itu saya sempat HP harus dibawa istri karena saya sempat drop sekali karena saat tahu membaca berita hampir di semua media headline itu komisioner KPU ada yang positif. Itu saya sempat drop juga berita termasuk di Betanya juga memberitakan saat itu. Saya searching itu hampir saat itu jadi headline di semua media ada hari itu untuk berita itu. Justru kondisi seperti itu membuat saya nggak berani untuk baca itu saat itu saya nggak berani. Saya sempat searching ingin cari tahu karena kondisi saya beda. Kondisi saya itu obesitas. Saya saat itu berat badan 104 kg. Itu termasuk obesitas dan saya searching rata-rata
yang keluar malah obesitas rentan terkena COVID, obesitas pokoknya saya pengen yang obesitas bisa sembuh gitu karena sebelumnya juga ada orang Pemkab yang kondisinya ini gemuk yang kena COVID dan meninggal dunia, maksudnya PNS di Pemkab. Dan itu saya kebetulan kan kenal, makanya saya tambah drop itu. Justru tambah drop saya. Waduh, ini gimana ini? Akhirnya HP disita istri saat itu. Nggak usah lihat HP, bawa istri saat itu sampai beberapa hari untuk menenangkan diri juga. Pokoknya saat itu isinya memang ya berserah diri lah. Berserah. Mau ceria juga. Orang lain sih mungkin bisa, kamu harus semangat gini. Iya oke. Karena mereka nggak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Ketika merasakan seperti itu, tetap saya berusaha untuk ceria, tapi juga rasanya susah karena saya nggak bisa tidur, nggak bisa tidur siang maupun malam itu nggak bisa tidur saya, karena sesaknya. Kalau mau tidur rasanya itu kayak jenggirat gitu, kayak mau kebangun. Jadi kalau sudah mau tidur kayak cucuk kebangun. Tiba-tiba itu kayak ada dorongan untuk kebangun. Jadi nggak bisa tidur. Sampai di situ saya konsultasi juga ke dokter psikiatri di situ. Kenapa gitu? Untuk lebih menenangkan jiwa dan pikiran saya. Karena memang begitu yang saya rasakan begitu berat saat itu. Akhirnya 11 hari saya semakin bisa sedikit ceria lah karena banyak semangat, terutama orang-orang yang sudah pernah kena itu saya hubungi memang apa yang harus saya lakukan, gini Mas, ada proning, semuanya saya ikutin. Sampai akhirnya saya disuruh diperbolehkan pulang saat itu. Saya sempat kaget juga karena posisi masih sesak saya, masih sesak nafas. Beruntungnya saya itu selain obesitas saya tidak punya komorbid. Gula darah saya normal, tekanan darah saya normal, kolesterol normal, saturasi oksigen saat itu juga normal, sudah di atas 90, sudah 95. Nah, saat itu saya sempat kaget juga karena kalau pulang saya membayangkan kalau pulang saya bantuan oksigen seperti apa. Karena saya belum siap untuk melepas bantuan oksigen saat itu. Tapi mau tidak mau saya usahakan, semangat istri juga akhirnya saya beranikan. Oke, saya pulang dengan syarat saya minjem tabung oksigennya rumah sakit akhirnya. Akhirnya setelah komunikasi boleh, akhirnya saya pulang dan di rumah alhamdulillah meskipun saat itu masih sesak, lama-lama saya perkembangan lebih baik sampai akhirnya sesak nafas sudah membaik, sudah nggak begitu. Dan akhirnya bisa kembali beraktivitas dan tepat di hari ke-40 saya bisa masuk kerja setelah kontrol dokter itu di hari sebulan setelah itu saya kontrol. Setelah kata dokter nggak apa-apa, kalau kuat silahkan bekerja. Nah itu alhamdulillah saya langsung bisa berangkat kerja dan dengan kondisi yang alhamdulillah sehat sampai saat ini. Tapi kondisi istri dengan kan ketika itu juga terkonfirmasi positif walaupun kategori OTG. Ketika merawat Mas Alan itu sampai akhirnya pulang kondisinya tetap sehat, tetap baik. Alhamdulillah kondisi istri tetap sehat. Juga istri saya suruh minumi obat setiap hari, entah itu obat herbal maupun vitamin itu tetap saya minumnya terus itu. Saya suruh minum terus setiap hari supaya menjaga imunnya. Karena yang penting di sini ternyata imun. Dan COVID itu kalau sudah menyerang itu yang diserang kan memang paru-paru sama nanti kedepannya juga bisa pembengkakan jantung katanya dokter gitu. Rata-rata COVID di situ. Sehingga makanya kadang kalau paru-paru yang orang yang sudah nggak kuat, apalagi mungkin ini kalau yang usia lanjut kadang kan narik nafas kalau sudah nggak kuat itu kan memang bisa pneumonia-nya bisa sangat bahaya dan bisa sampai kehilangan nyawa itu juga. Makanya saya percaya itu karena setelah saya mengalami seperti itu saya betul-betul ini
Menurut saya ya keajaiban lah. Keajaiban. Tapi ketika istilahnya Mas Alan dirawat di isolasi itu ada juga istilahnya ketika pagi berjemur atau minum imun madu mungkin atau apa? Saya memang kebetulan saat itu di ruangan yang ada cahaya matahari dari luar sehingga saya bisa berjemur. Tapi saya pun nggak kuat lama, berdiri itu paling hanya 1-2 menit saya. Oh gitu. Nggak bisa lama saat itu. Artinya nggak pernah keluar kamar ketika itu ya? Nggak bisa. Ya? Masih sesak nafas saya. Sampai mau pulang pun saya masih sesak nafas. Nggak bisa jalan-jalan terlalu jauh, saya nggak bisa. Dan apalagi pulang itu berat sekali, mau jalan itu kayak robot itu. Jadi kaki digerakkan itu berat, tangan digerakkan juga berat, apalagi tubuh berat sekali. Jalan-jalan itu saya bisa ketika di rumah, malah itu sudah mulai saya jalan sebentar, bisa mulai BAB sendiri. Itu ketika di rumah sakit nggak bisa. Tapi ketika dokter memperbolehkan pulang, artinya jenengan istilahnya memang sudah dinyatakan, oh ini Mas Alan sudah sehat, memang sudah sehat. Walaupun yang Mas Alan rasakan itu masih agak berat ya? Itu, iya, saat itu saya rasakan masih sesak. Cuma dari data klinis, medis itu baik. Tadi mulai saturasi oksigen saya baik, ada 95. Standarnya kan di atas 90 ya, 98 paling baik lah. Terus kolesterol baik, diabetes tidak punya, tekanan darah baik, sudah tidak demam, batuk juga sudah jarang. Setelah di rumah sakit batuk sudah jarang, sudah mulai ada perbaikan lah, udah nggak sering pas awal-awal ketika masuk rumah sakit. Nah karena dianggap sudah baik dari data klinis itu, akhirnya saya diperbolehkan pulang. Padahal saat itu saya masih sesak nafas. Tapi alhamdulillah saya nggak apa-apa, saya bismillah, saya pulang, saya isolasi mandiri. Karena setelah itu saya disuruh isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. 2 minggu lagi. 2 minggu. Saya isolasi mandiri di rumah, anak-anak saya titipkan di rumah orang tua. Saya dan istri di rumah selama 2 minggu saat itu. Tapi saya perpanjang, saya 3 minggu gitu. Gitu. Karena saya merasa saya beda dengan orang yang kurus kan gitu. Sekarang saya kalau biasa saja saya sudah kadang sesak nafas, apalagi sudah kena COVID. Makanya itu yang membuat saya semakin sesak saat itu. Nah itu yang pengalaman yang luar biasa sampai akhirnya berangsur pulih dan bisa berangkat bekerja lagi. Ini juga ini pengalaman yang benar-benar saya rasakan luar biasa. Dari pengalaman Mas Alan istilahnya, dari semua yang Mas Alan lalu, monggo. Itu apa sih istilahnya rahasianya atau tips yang bisa membuat Mas Alan itu kembali bangkit, bisa seperti sekarang ini lagi? Apakah hanya tergantung kepada obat atau apa? Ya, banyak. Jadi salah satu semangat saya juga anak-anak saya masih kecil-kecil. Usia saya saat ini masih muda. Saya itu baru berusia 33 tahun. Oh gitu. Tapi anak saya 4. Lumayan. Yang besar itu kelas 6 SD, yang nomor 2 kelas 4, nomor 3 itu TK kecil, yang nomor 4 baru 2,5 tahunan. Mereka lah salah satu yang membuat saya bisa terus semangat. Saya harus sembuh gitu ya. Itu, dan akhirnya saya bisa banyak teman-teman, banyak relasi kolega yang mengirimi obat herbal juga. Saya juga terima kasih ke Pak Ipung Jarum itu. Saya dikirimi 13 box obat herbal itu. Alhamdulillah saat itu saya terima kasih sekali. Terus saya juga terima kasih ke atasan saya di KPU provinsi juga, Ibu Diana itu ngirimi obat herbal juga. Terus teman-teman banyak yang membantu dan itu saya minum semua. Artinya banyak orang-orang baik yang selalu mensupport Mas Alan ketika Mas Alan dalam kondisi seperti itu. Itu salah satu yang membuat Mas Alan bangkit dan bisa sembuh seperti sekarang ini. Nah kemudian ketika di masyarakat Mas, apakah ada muncul stigma-stigma yang artinya, karena kadang orang yang COVID itu
terkonfirmasi positif COVID itu kadang agak dijauhi kadang di masyarakat, takut karena orang-orang takut, masyarakat itu takut. Iya. Kondisi masalah seperti apa ketika itu? Karena saya kebetulan setelah isolasi di rumah itu saya memang nggak keluar kemana-mana, termasuk istri juga nggak keluar kemana-mana selama hampir 3 minggu saat itu. Jadi memang makanan dan semuanya saat itu saya Grab dan sebagainya, sehingga memang jarang berkomunikasi dengan tetangga ataupun masyarakat lain saat itu. Jadi kalau tetangga sendiri alhamdulillah baik-baik. Dalam artian ketika saya di rumah sakit kadang membantu anak-anak yang pas saat itu masih di rumah. Kadang juga alhamdulillah saat itu tetangga baik-baik. Karena mereka yang paham lah kalau COVID itu tetap meskipun saya terkena tidak langsung dijauhi, tapi masih tetap dibahasani, diapakan itu ya, disambangi, tetap dibantu lah, tetap dibantu karena memang bagaimanapun juga kalau dikucilkan juga kasihan. Makanya bagi masyarakat yang mungkin ada tetangganya atau sanak saudara yang terkena COVID, janganlah dijauhi, kasihan. Tapi tetap jaga jarak, tetap jaga protokol terapkan protokol kesehatan dan tetap dibantu karena memang saat orang terkena itu nggak bisa ngapa-ngapain, aktivitasnya juga terbatas karena nggak bisa keluar, butuh support dan sebagainya. Benar-benar butuh support. Itu yang saya rasakan. Kalau saya drop sedikit aja, entah nggak tahu saat itu saya. Jadi memang sekali lagi kalau ada yang terkena COVID, janganlah untuk dihindari, tapi tetap disupport, entah itu bagaimana caranya. Tapi ketika Mas Alan terkena, orang-orang di sekitar Mas Alan juga di tracking semua, bagi yang di KPU atau keluarga sendiri itu semuanya di tracking atau gimana? Kalau di tracking saat itu tidak begitu ya, cuma memang di KPU semua teman-teman di KPU langsung di swab saat itu, di swab dan alhamdulillah semuanya hasilnya negatif. Semuanya negatif. Keluarga saya istri itu yang hasilnya positif. Jadi memang itu saja sih yang tapi kayak istri tetap dipandu sama, kebetulan saat itu dari pihak puskesmas lewat bidan desa itu yang juga beberapa kali komunikasi terkait kondisi istri dan bagaimana supaya anak-anak jangan sampai berkumpul dulu. Nah, itu. Jadi gitu. Tapi ada riwayat Mas Alan ketika itu ketika dinyatakan konfirmasi itu, sebelumnya apakah ada riwayat perjalanan dari luar kota atau memang dari Kudus saja? Saya di Kudus saja. Di Kudus saja. Makanya saya sampai sekarang masih bingung dan heran. Kok bisa saya kena? Kok bisa ya? Itu tadi, saya selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya berusaha juga tetap jaga jarak. Dan saya nggak kemana-mana. Saya masih di Kudus saja. Makanya sekarang itu kita nggak tahu sebenarnya siapa yang nggak harus dari luar kota, nggak harus dari luar kota kita kena enggak, tapi bisa jadi orang di samping kita itu sebenarnya positif, hanya dia OTG gitu. Kita kan sekarang nggak tahu itu. Makanya kita lebih baik mending dimanapun berada itu kita tetap terapkan protokol kesehatan. Itu paling penting, Mas. Itu paling penting karena sekali lagi kita nggak tahu siapa yang menulari kita, karena bisa jadi saat kita di warung atau saat kita sedang membeli apa itu bisa jadi tertular juga bisa. Atau kita ketika jamaah di masjid atau apa itu juga bisa. Makanya sekali lagi kalau bisa tetap terapkanlah protokol kesehatan. Jangan pernah bosan. Pakai masker, pakai apa ya Mas ya? Karena saya melihat sekarang itu kan hampir masyarakat sudah jengah, sudah jenuh itu ya. Saya saat jalan itu pada, apalagi kalau yang mohon maaf yang agak sepuh-sepuh sekarang itu malah nggak peduli masker, nggak peduli ini yang sekarang mereka kadang nggak peduli dengan COVID itu. Nah ini yang
mungkin buat masyarakat supaya bisa selalu terapkanlah protokol kesehatan. Pesan-pesan Mas untuk masyarakat, artinya bagaimana seharusnya lah agar terhindar seperti Mas Alan, pesan-pesannya. Ya, yang jelas selalu menerapkan protokol kesehatan itu yang pertama. Terus yang kedua selalu jaga imun. Nah, ini penting karena yang terkena COVID itu kan kalau saya sendiri menurut saya itu kan ada dua, satu yang OTG, yang satu yang kena dalam artian itu sudah sampai parah. Parah itu seperti saya yang sudah sesak nafas itu kan dalam artian sudah sampai mengalami pneumonia. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Caranya memang dari awal harus jaga kesehatan, jangan sampai kelelahan. Itu penting. Saya masih teringat itu saat itu saya benar-benar kelelahan memang karena posisi kerja ditambah saya kebetulan kan jadi mandor bangunan di rumah saya saat itu. Wah, itu kan riwari ke sana ke sini sehingga saat itu sering kecapean memang. Dan di saat itulah saya ada yang menulari dan akhirnya drop. Jadi protokol kesehatan penting, jaga imun, jangan sampai kelelahan, minum yang vitamin sama rempah-rempah itu, mulai jahe dan lainnya, ampon-pon itu saya sampai sekarang saya minum masih rutin saya. Itu saya jadikan minuman sehari-hari itu. Pagi sama sore gitu saya minum itu, terus sama vitamin itu jangan sampai dilupakan karena ini penting untuk menjaga imun supaya tetap baik. Kalau pon biasanya apa Mas? Jahe Mas? Saya biasanya campuran antara jahe terus polo ya. Terus pokoknya yang macam-macam itu. Istri yang tahu, saya kurang tahu apa termnya. Pokoknya campuran itu. Itu yang biasanya memang tiap pagi sama sore itu rutin saya. Sama madu. Kalau madu saya memang dari dulu saya sering mengonsumsi madu pas di rumah sakit ataupun di rumah, sampai sekarang pun saya madu memang. Saya jarang pakai gula pasir. Jarang minum teh hangat juga, teh manis saya juga sekarang udah mulai jarang. Saya ganti madu semua. Jadi memang itu supaya kita bisa menjaga imun supaya tetap baik. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai beraktivitas kembali Mas. Alhamdulillah di sudah KPU beraktivitas kembali. Sudah berapa minggu Mas? Sudah 2 minggu ini sudah ya? Berangkat dan sudah mengerjakan tugas-tugas untuk keseharian. Tapi cenderung lebih santai Mas ya, kalau pilkada juga nggak ada atau apa agendanya sekarang? Kalau dikatakan santai sebenarnya enggak, karena ini sudah saatnya untuk membuat RAP ya, rancangan anggaran untuk pilkada di Kabupaten Kudus, sehingga setiap hari masih harus rapat-rapat untuk penyesuaian RAP, termasuk juga ada agenda-agenda baik itu. Ini kan juga meskipun pilkada kita tidak pilkada, tapi kita tetap mengikuti yang pilkada supaya kita tetap tahu seperti apa itu, karena ini ada beberapa pembaruan. Nah, seperti e-rekap dan sebagainya itu kita juga harus mengikuti sehingga kita juga masih kadang DL dinas luar ke sana ke sini untuk mengikuti itu. Itu Mas. Oke, terima kasih Mas Alan atas berbagi pengalamannya terkait dengan bagaimana Mas Alan sampai terkena COVID, sampai dinyatakan sembuh, dan alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah bisa beraktivitas kembali. Dan mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Artinya jangan sampai menggampangkan. Betul. Jangan sampai menyepelekan tentang protokol kesehatan ya Mas ya. Betul. Karena memang apa yang Mas Alan rasakan tadi, COVID-19 itu ternyata benar-benar ada gitu. Betul. Kalau sudah merasakan nanti ya baru percaya bagaimana kondisinya seperti Mas Alan rasakan tadi ya. Dan mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan Mas Alan, diberikan kesehatan, diberikan bisa melewati masa-masa pandemi seperti ini dan bisa tetap beraktivitas seperti sedia kala dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi Mas Alan. Oke, sama-sama. Kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Siap. Datang lagi di Zona Merah Mas.
Oke, Ya. saya tunggu Iya. undangannya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas supportnya di Zona Merah.